Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya ahi? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Perkenalkan, saya Ustazah Wahda, insya Allah akan membersamai pelajaran PKN. Sebelum ke materi, yuk simak dulu apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Simak ya. Kita masuk ke kompetensi dasar. Ada suara ayam. Ada 2 aspek. Yang pertama kompetensi pengetahuan, yang kedua kompetensi keterampilan. Oke, untuk yang pengetahuan, yang pertama menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk keterampilannya, menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kompetensi yang kedua, menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Untuk keterampilannya, menyajikan hasil telaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kompetensi yang ketiga, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Untuk keterampilannya, mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Gitu ya. Ini gambaran kompetensi dasar selama 1 semester. Jadi nanti ada 3 bab. Pancasila, ada undang-undang, dan peraturan perundang-undangan. Oke, kita masuk ke peta konsep untuk di bab 1, kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, ini stepnya yang akan kita pelajari, ada kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Kalau kelas 7 kemarin adalah membahas sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negaranya, kalau sekarang menitikberatkan kepada kedudukan dan fungsinya. Kemudian ada arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang keempat, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi ini peta konsep untuk bab 1-nya. Oke, next. Peta konsep untuk bab 2. Bab 2 ada kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Untuk konsepnya, kita pelajari makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kemudian yang kedua, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Oke, kita lanjut ke bab 3 ya. Peta konsep bab 3, tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yang konsep yang pertama, makna tata urutan peraturan. Yang kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oke, demikian peta konsep dari 3 bab yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Selanjutnya kita ke slide penilaian. Selanjutnya adalah penilaian. Penilaian itu ada 3 aspek nanti yang akan Ustazah ambil. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga adalah sikap. Untuk pengetahuan nanti nilainya diambil dari tes tulis. Ada ulangan harian atau post test, kemudian bisa juga tes lisan dan tugas-tugas. Jadi wajib ngumpulin tugas. Untuk yang kedua keterampilan,
diambil dari praktek, produk, proyek, portofolio. Untuk PKN nanti mungkin membuat produk, misalnya bikin bagan tata urutan perundang-undangan. Nah, itu masuk ke produk. Untuk yang ketiga adalah sikap. Untuk sikap ini sudah ambil karena masih masa BDR, jadi nanti misalnya sopan santun dalam penggunaan bahasa. Ustadzah nanti akan mengamati bahasa-bahasa yang digunakan dalam berkomentar misalnya, kemudian apalagi ya, kan biasanya pada komen-komen di WA atau di kolom komentar Classroom. Nah, itu nanti masuk aspek sikap. Kemudian tanggung jawab dalam pengumpulan tugas, misalnya tepat waktu atau tidak, kemudian tugasnya serius atau tidak, itu nanti bisa masuk ke sikap. Untuk nanti pas sudah masuk di pondok, nanti sikap itu misalnya sikap kepada guru, teman, serta lingkungan sekolah dan pondok, gitu ya. Itu udah masuk ke ucapan kalau nanti pas ketemu langsung. Oke, untuk selanjutnya kita ke kontrak belajar. Oke, untuk kontrak belajar. Yang pertama, join kelas on time ya guys. Kalau misalnya kita nanti suatu saat ada Google Meeting, silakan join tepat waktu. Kemudian kalau ada instruksi silakan merapat ke Classroom, misalnya tepat waktu, karena di sana nanti kita juga berkomunikasi kan, berkomentar, diskusi. Kemudian yang ketiga, selama BDR tetap menjaga sopan santun. Tadi sudah Ustazah jelaskan di aspek penilaian sikap, khususnya untuk penggunaan bahasa. Kemudian yang keempat, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Jadi nanti ada instruksi atau petunjuk, misalnya pengumpulan sampai batas waktu sekian. Nah, dikumpulkannya ya sampai waktu itu, jangan sampai lebih. Oke, untuk kontrak belajar boleh mengusulkan lagi, bisa via Wapri atau ditulis di kolom komentar ya untuk usulan kontrak belajar. Baiklah, sebelum kita masuk ke bab pertama, kita flashback dulu ke materi yang lalu tentang sejarah perumusan dasar negara supaya lebih paham dan menyambung dengan materi bab 1 nanti. Oke, untuk selanjutnya Ustazah akan share sebuah video. Kemudian silahkan kalian tonton dan kalian amati. Setelah itu silahkan jawab pertanyaan yang Ustazah share di Google Classroom. Kemudian silahkan jawab pertanyaan itu di buku tulis. Wajib di buku tulis PKN. Kemudian setelah ditulis, silahkan difoto dan diupload di Google Classroom. Nanti langkah-langkahnya Ustazah share juga di Classroom. Oke, silahkan tonton videonya. Ustazah cukupkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.